Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang ingin meminta maaf sama kamu. Oke, siapakah dia? Kita tarik energinya, siapakah dia yang saat ini ingin meminta maaf padamu? Saat ini dia sedang fokus pada finance dan emosinya dia. Aku rasa memang dia lagi kesulitan mungkin ya dari finance, sehingga secara emosional pun dia nggak stabil. Terus itu juga mungkin memang masih ada yang perlu dia persiapkan, perlu dia stabilkan ya secara finansial. Dan untuk sekarang tuh memang ada rasa ketakutan dari dia, ada rasa kecemasan terhadap datangnya dia kembali atau dalam mengambil keputusannya. Dia merasa kayak dia cemas bahwa dia sudah terlambat dalam mengambil suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan untuk kamu ya. Mungkin saat ini kamu sudah cuek atau bagaimana, udah nggak peduli, atau mungkin kamu sudah move on atau bagaimana sehingga dia merasa kayak aduh kayaknya aku udah apa ya, udah terlambat deh dalam kalau misalkan aku mau mengambil suatu tindakan atau keputusan gitu ya. Tapi dia masih selalu merasakan adanya koneksi di antara kalian. Dia selalu merasakan adanya ikatan yang kuat di antara kalian, karena memang di sini ada ikatan jiwa yang saling tarik menarik ya, sehingga semakin menjauh semakin ada rasa tarikan untuk mendekat. Terus itu juga apa ini? I want to tell you truth ya. Dia sebenarnya ingin sekali mengungkapkan kebenarannya ya. Dia ingin menceritakan kebenarannya, apa yang selama ini terjadi terhadap dia, dan kenapa dia seperti ini, bertingkah seperti ini, kenapa dia seperti itu gitu ya. Dia ingin mengungkapkan kebenarannya di sini. Karena aku lihat di sini dia memang masih memiliki ketertarikan sama kamu ya. Dia merasa tersentuh oleh kamu karena sejujurnya caramu mencintai dia itu tidak pernah bisa ditandingi oleh siapapun. Dia mungkin sempat menjalani hubungan dengan yang lainnya, tapi kalau dilihat-lihat kok ya cara mencintai mereka itu tidak setulus kamu, tidak sebaik kamu. Pokoknya kamu itu udah terperfect deh menurut dia, sesuai dengan keinginan dia, dengan cara mencintai dia itu seperti apa tuh ya. Udah sempurna deh cara mencintai kamu terhadap dia itu. Bahkan kalian ini ternyata cerminan ya kalau aku lihat di sini. Jadi seberapa jauh dia dari kamu itu sudah bisa membuat dia tersadarkan. Banyak hal-hal yang selama ini tuh dia denial, banyak hal-hal yang selama ini tuh dia anggap bahwa itu tidak penting gitu ya, tidak perlu dia tahu. Tapi ternyata setelah dia jauh dari kamu, banyak kebenaran-kebenaran yang akhirnya sekarang itu terungkap, yang sekarang tuh kayak terjelaskan gitu ya. Akhirnya dia tahu siapa yang salah, siapa yang benar, terus kenapa situasinya bisa seperti ini, kenapa situasinya jadi berantakan kayak gitu ya. Jadi intinya nih orang sudah banyak mengetahui kebenaran dari apa yang sebenarnya terjadi. Oke, ada Eight of Pentacle. Dan aku lihat memang selama ini dia tuh tidak pernah memberikan upaya yang sadar untuk memperbaiki atau memberikan usaha gitu ya, dari dia untuk membuat hubungan ini langgeng ya, untuk membuat hubungan ini bisa terjalin. Karena kalau aku lihat di sini dia selalu fokus pada karir, pekerjaan ya, keuangan yang seperti itu, sehingga mungkin dia mungkin sudah lelah ya, energinya sudah terkuras untuk bekerja, sehingga sampai dia tuh udah apatis untuk bisa berinteraksi dengan kamu. Kamu jarang banget ada quality time bersama dia ya, karena itu tadi dia udah energinya itu sudah habis untuk bekerja gitu ya. Intinya orangnya sangat gila kerja banget kalau aku lihat di sini. Memang orang yang sangat gila kerja, memprioritaskan sekali karir dan keuangan, sehingga mungkin selama ini kamu tidak merasakan adanya
perasaan diperjuangkan gitu ya. Terus itu juga banyak hal ya, atau banyak masalah-masalah yang mungkin tidak terselesaikan di antara kalian ya, bahkan kayak nggak pernah melakukan upaya yang perlu untuk hubungan ini agar hubungan ini terjalin itu makan jarang banget, atau mungkin nggak pernah ya, boleh di sini. Tapi saat ini kan kalau aku lihat memang keadaannya berpisah ya. Kamu dengan dia saat ini tuh berpisah. Tapi walaupun di keadaan sekarang berpisah, dia tuh selalu kepikiran kamu terus, dia selalu keinget kamu terus, dia selalu ingin apa ya? Ingin tahu tentang keadaan kamu, apa yang terjadi dengan kamu. Aku lihat di sini ya, dia selalu bernostalgia, bahkan mengingat memori-memori yang pernah terjadi di antara kalian. Terus itu juga aku lihat di sini dia sering mengingat-ingat apa yang pernah terjadi. Terus itu ya kayak ya bernostalgia, you know lah ya, bernostalgia itu seperti apa. Ya, suka melamun, mikirin kamu, apa yang telah terjadi dengan kamu sekarang, apa yang saat ini kamu lakukan, seperti itu. Kalau aku lihat memang ada beban ya, beban tanggung jawab secara pribadi yang memang saat ini dia tanggung. Bisa jadi dia harus menanggung biaya keluarga ya, dia harus memfokuskan keluarganya. Terus itu juga aku lihat di sini dia itu mungkin harus memenuhi kebutuhan pribadi dia sendiri. Dia harus fokus dengan hidupnya dulu kayak gitu ya, karir, keuangan. Sehingga di sini aku lihat memang dia belum bisa fokus pada percintaan, karena memang dia masih merasa terbebani dengan hidup dia yang belum juga stabil. Tapi aku lihat walaupun saat ini memang dia sempat yang mengisolasi diri dari siapapun, dari kamu, dari orang-orang yang biasanya sering kumpul-kumpul dengan dia, teman-temannya gitu ya. Tapi aku lihat di sini setelah nanti dia sudah introspeksi diri, setelah dia sudah mengerti tentang apa yang terjadi, setelah dia sudah menarik diri dan sudah sadar, aku lihat di sini dia siap akan datang lagi ke kamu. Dia akan memulai untuk kembali menjalani hubungan lagi dengan kamu gitu ya. Tapi memang butuh waktu ya, untuk menyadarkan seseorang kan gak segampang itu ya. Jadi dia butuh waktu untuk menenangkan diri, mengisolasi diri, menutup diri dari siapapun yang biasanya berinteraksi atau memiliki masalah dengan dia ya. Dia menutup diri dari kamu, dia kayak nggak ngasih kabar ya, nggak membiarkan kamu tahu keadaan dia saat ini seperti apa. Jadi memang di saat-saat inilah dia lagi introspeksi diri, dia sedang mencoba untuk memahami situasi dan keadaannya gitu ya. Tapi tenang aja, setelah dia sadar, setelah dia introspeksi diri, setelah dia menarik diri, setelah dia mengisolasi diri ya, aku lihat kalau dia sudah siap untuk kembali ke kamu, dia pasti akan kembali ke kamu. Terus itu juga aku lihat memang di sini ada penyesalan ya. Ini ada penyesalan dari kamu karena kenapa sih bisa-bisanya kamu bertemu dengan dia gitu ya. Kamu ngerasa kayak, aduh kenapa hidupku selama ini kubuang-buang waktunya hanya untuk menunggu dia, hanya untuk fokus sama dia gitu ya. Karena selama ini kamu merasa kayak terhianati oleh dia. Apalagi kan dia di sini dulu itu sering selingkuhin kamu bolak-balik ya, selingkuhin kamu berulang kali, dan aku lihat memang nggak ada yang terrealisasi sampai ke pernikahan gitu ya, kayak cuman selingkuh aja dengan si A, nanti kalau udah selang berapa lama gitu putus, nanti cari yang si B, cari yang si C, gitu-gitu aja terus gitu ya. Karena memang si dia ini niatnya untuk selalu cari yang baru, selalu cari pasangan yang lain, itu cuman untuk menikmati kesenangan di awalnya aja gitu loh. Jadi kayak ya kayak kita lah kalau misalkan baru anget-angetnya bercinta sih, anget-angetnya jatuh cinta tuh ya kan, kerasa banget ya, kayak diperhatikan, kayak ngerasa banget disayangi gitu. Sama kayak dia cuma ingin merasakan itu, merasakan dicintai, diperhatikan, disayangi di awal-awal doang. Nanti kalau misalkan udah mulai intens, nah itu dia udah mulai kayak ada, entah mungkin ada rasa ketakutan, atau mungkin dia sudah mulai bosan gitu ya, kalau mungkin sudah lama kayak gitu ya.
Jadi memang orang ini tuh selingkuh itu cuman untuk merasakan kenikmatan di awal doang, kayak gitu. Bukan untuk keseriusan dalam hati, enggak. Tapi memang untuk menikmati hal-hal yang bahagia di awal-awalnya aja, kayak gitu. Kemudian ada The Tower. Karena memang selama ini kalau aku lihat memang ada pertanda buruk ya yang membuat hubungan kalian akhirnya sekarang itu adanya perpisahan atau perceraian di hubungan ini. Dan memang bisa juga menandakan ada apa ya? Selama ini tuh kalian selama ini tuh kalian mengalami pengalaman yang sulit gitu ya, bahkan mengerikan di dalam hubungan ini, yaitu tadi mungkin kamu ke-trigger atau trauma ya mengenal dia yang selalu bolak-balik selingkuhin kamu, selalu mengkhianati kamu, selalu menyakiti kamu seperti itu, sehingga banyak sekali pengalaman sulit yang kamu rasakan bersama dia. Banyak rasa-rasa yang mengerikan jika menjalani hubungan dengan dia. Dan aku lihat di sini ini udah ada di titik puncaknya, apa bisa dibilang kayak masalah yang kalian alami ya. Dan disinilah makanya ada berbagai banyak reaksi dari kamu ya. Kamu udah cuek, kamu sudah ingin melepaskan atau mungkin sudah melepaskan ya, karena ini sudah di titik puncaknya. Kamu mungkin ada di tahap kesabaranmu ya, sehingga saat ini banyak reaksi yang kamu berikan. Terus itu juga aku lihat di sini memang seharusnya dalam hubungan kalian, kalian berdua itu harus berusaha untuk mendukung satu sama lain ya, untuk menjaga agar komunikasi kalian itu selalu terjalin gitu ya, hubungan kalian selalu bisa bertahan dengan adanya banyak terpaan masalah gitu ya. Dan ini suatu peringatan sih bagi hubungan kalian. Jika memang kalian ingin bertahan dari kekacauan ini, dari masalah ini, maka kalian harus bisa mengalami perubahan yang besar-besaran terlebih dahulu gitu ya, agar hubungannya nggak selalu begini-begini terus gitu. Terus itu juga harus ada seseorang yang di sini jika memang memiliki kayak sifat manipulatif ya, menipu atau berbohong, itu juga harus dihapuskan ya, harus dihapuskan. Karena ini memang yang menjadi pertanda hal-hal buruk yang terjadi di hubungan kalian sampai akhirnya kalian berpisah gitu. Terus itu juga benar-benar harus ada perubahan secara ugal-ugalan deh, radikal banget ya. Karena memang seharusnya dasar dari sebuah hubungan itu harus lebih kuat dulu, dan harus adanya suatu kejujuran dulu, baru hubungan ini bisa terjalin dengan intens, dengan baik, dengan langgeng gitu. Kalau selama ini aja sulit terbuka, sulit jujur, terus itu banyak sekali kebohongan ya, gampang banget selingkuh, gampang banget tergoda ya, itu aja udah tidak memiliki basic yang kuat ya, tidak bisa tidak memiliki pondasi yang kuat gitu. Makanya ketika semuanya sudah mulai kacau, saat ini sudah di titik puncaknya, kamu akhirnya lelah sendiri karena kamu sebenarnya sudah tahu ya, karena semesta sudah ngasih tahu kamu dari awal basic dari hubungan ini tuh sebenarnya nggak kuat, tapi kalian selalu paksakan, sehingga saat ini sudah di titik puncaknya. Kamu mungkin akhirnya sudah lelah, kamu sudah capek, kamu sudah tidak kuat lagi ya, kamu sudah ada di titik puncak sabarmu untuk menghadapi dia, makanya terjadinya seperti ini gitu ya. Ada masalah dan yang kesulitan kamu juga gitu kalau aku lihat di sini ya. Tapi kalau memang kalian masih mau mempertahankan hubungan ini, maka harus ada perubahan dulu besar-besaran ya. Yang tadinya suka selingkuh jangan dulu, nggak boleh lagi selingkuh. Terus itu yang tadinya cuek gara-gara pekerjaan, nggak boleh lagi seperti itu, harus 50-50 gitu ya. Terus kalau misalkan yang tadinya nggak pernah jujur, nggak pernah terbuka, cobalah untuk jujur dan terbuka. Itu yang harus dirubah gitu. Karena selama ini aku lihat ya kayak menjalin hubungan tapi kayak sendirian gitu ya, berdua tapi single, nah kayak gitu. Padahal di sini ada sinkronisasi di antara kalian ya, baik hati, pikiran, perasaan, itu semuanya satu. Kalau aku lihat di sini nih, kalau misalkan akhir-akhir ini kalian melihat satu tanda ini ya, ada angka 1-nya 4 kali, 2-nya 3 kali, 3-nya 3 kali, ini tuh sinkronisasi antara kamu dengan dia ya, antara hati dan pikiran itu selalu terikat di antara kalian.
gitu loh. Ya ada yang apa ya, kayak walaupun secara fisik jauh tapi pikiran selalu pikiran itu selalu terikat ke kamu. Terus itu apalagi batin gitu juga ya, perasaan yang kayak gitu-gitu juga gitu. Jadi sebenarnya ada sinkronisasi antara kamu dengan dia gitu. Bahkan mungkin kamu pun sering kepikiran dia, sering keinget dia ya, sering merindukan dia, sering ingin tahu keadaan dia, apa yang sedang dia lakukan, seperti itu. Sama sebenarnya ya. Makanya di sini ada reflection, ada cerminan. Di antara kalian itu sinkron gitu loh. Terus itu ada fokus. Jadi aku lihat memang si dia ini masih sering memantau kamu, bahkan mungkin kamu pun masih sering kadang memantau dia, apa yang sedang terjadi, apa yang dilakukan, kayak gitu ya. Sama-sama saling stalking, sama-sama saling memperhatikan dari kejauhan, mungkin dari media sosial atau ya dari jauh gitu. Bahkan kalau aku lihat di sini ya, dia itu sering sekali mengingat-ingat kembali kenangan kalian yang dulu pernah terjalin ya. Entah apa memori kalian. Mungkin kalian pernah berlibur bersama, atau mungkin bisa jadi apa, hanya sekedar teleponan atau chat gitu ya, ngobrolin entah tentang apa gitu. Dia masih suka inget-inget, bahkan sering scroll-scroll kembali chat-chat yang dulu pernah kalian lakukan gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini masih saling mengenang ya. Aku lihat di sini kamu bahkan kamu pun mungkin masih sering juga kepikiran dia, bernostalgia tentang dia kayak gitu. Dan aku lihat ya stone ya, keadaan sekarang memang kamu dengan dia sudah berakhir, sudah selesai, sudah benar-benar berakhir aku lihat. Dan sekarang yang dirasakan oleh dia adalah penyesalan ya, hanya sebuah pelajaran yang bisa dia dapat ya. Dan penyesalan yang dia dapat karena saat ini mungkin kamu benar-benar sudah tidak melirik dia lagi, sudah benar-benar move on, sudah benar-benar tidak mau memikirkan dia lagi. Tapi sejujurnya aku lihat di sini dia masih mengharapkan kamu, bahkan dia masih berharap, masih berdoa, karena dia masih sering merindukan kamu ya. Dia sering merindukan kamu, dia masih berdoa, berharap bahwa kamu masih mau untuk menerima dia lagi, kamu masih mau untuk welcome lagi sama dia, kamu masih mau bersatu lagi dengan dia kayak gitu. Aku lihat masih ada energi kuat secara spiritual dengan doa di sini aku lihat, dan harapan, afirmasi seperti itu. Jadi kalau aku lihat memang sekarang sudah menjadi sejarah hubungan kamu dengan dia. Kamu sudah menjadi masa lalunya, dia juga sudah menjadi masa lalu dari kamu. Kayak gitu ya. Keadaan saat ini memang sudah benar-benar selesai. Kamu mungkin sudah lepas tangan, dan ya dia hanya bisa menyesali, meratapi atas apa yang terjadi sekarang. Kayak gitu kalau aku lihat ya. Oke, inilah keadaannya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate kok dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Maka dari itu berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.